Pemerintah memastikan praktik kecurangan minyak kita ditindak tegas. Selain telah menarik minyak kita kemasan 1 liter dari pasaran, Kemendak juga telah menutup sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Tega, seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Yang tak kalah mengejutkan, aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bangunan lapak limbah plastik di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu malam. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun warga sempat panik karena lokasi kebakaran dekat dengan permukiman mereka. Kalau kita lihat video ini, Putri, bagaimana warga tidak panik kebakaran yang cukup besar. Ini kobaran api diduga muncul dari sebuah bangunan lapak limbah plastik yang terbakar di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api tentunya dengan mudah ini cepat menyebar hingga akhirnya meleduskan tumpukan limbah plastik di beberapa titik. Kebakaran ini sempat membuat panik warga karena lokasinya tentunya dekat dengan pemukiman, dan warga ini juga ikut membantu untuk memadamkan api. 8 unit mobil damkar dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang dan pihak PLTU Lontar ini kemudian diterjunkan dan api berhasil dipadamkan setelah 3 jam berjibaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Putri. Selamat pagi Billy. Gimana kabarnya? Sahur pakai apa hari ini? Sahur hari ini yang rebus-rebus aja lah ya. Wah, sehat banget, pantes. Soalnya ini kan minyak goreng lagi rugi nih kita. Boncos kita belinya. Beli 1 liter dapatnya 800 ml. Beli 5 bungkus dapatnya 4 bungkus jadinya. Waduh, ini kalau makanya beralih ke rebus-rebusan pakai air. Karena begitu. kalau kita sebenarnya pengen goreng-gorengan sih, tapi rugi gitu kan. Saat ini juga banyak produk-produk minyak kita yang sudah ditarik juga nih oleh Kementerian Perdagangan. Karena banyak ditemukan di pasaran. Tapi saya juga cemas nih, Mama pasti cemas nih. Ini kalau pada ditarik-tarikin ini jelang Lebaran, kira-kira nanti jadi langka dan harga minyak goreng jadi lebih mahal nggak sih? Itu dia yang akan kita bahas di dialog kita, tema besar kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tentunya juga selain itu kita masih akan membahas bagaimana perilaku bejat yang dilakukan oleh Kapolres Ngada ini diduga bertindak asusila terhadap anak di bawah umur. Kita akan bahas dua-duanya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini tentunya, tapi kita lihat dulu pemirsa untuk berita-berita yang menarik dan tentunya viral. Ini ada diduga mendapat intimidasi usai melaporkan kasus pembunuhan anaknya. Seorang perempuan mendatangi kuasa hukum untuk meminta perlindungan. Pasalnya anak dari hasil hubungan gelap dengan oknum anggota polisi Satuan Intelkam Polda Jateng ini meninggal secara tidak wajar. Ya, kasus dugaan pembunuhan seorang bayi berusia 2 bulan oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah ini berbuntut panjang pemirsa. Ibu korban, DJ, mengaku mendapat intimidasi dari orang tak dikenal. Ia kemudian meminta perlindungan melalui kuasa hukumnya dan melapor ke Polda Jateng. Kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh korban tersebut kini sudah ditangani oleh di Propam Polda Jateng dan pelaku sudah ditahan. Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Intelkam Polda Jateng ini sudah ditangani oleh Dit Propam Polda Jateng dan Ditreskrimum Polda Jateng.
Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP di Ponorogo, Jawa Timur mengalami luka tembak senapan angin oleh tetangganya sendiri. Seorang anak 12 tahun warga Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini menjalani operasi di lengannya setelah menderita luka tembak dari senapan angin oleh tetangganya. Setelah menjalani operasi, kondisi korban telah berangsur membaik, sementara pelaku penembakan Sumanto yang merupakan warga Desa Madusari, Kecamatan Siman, harus menjalani pemeriksaan di Mapores Ponorogo. Penembakan ini, Putri dan juga pemirsa, dipicu dari kekesalan pelaku terhadap korban dan teman-temannya yang diduga sering memancing di kolam ikan lele milik pelaku. Karena peringatannya tadi gubris, maka pelaku nekat melepaskan tembakan senapan angin ke arah para korban hingga mengenai lengan tangan korban. Pelaku mengakui senapan angin tersebut sering digunakannya untuk menembak hama burung yang sering memangsa ikan lele. Walaupun senapan angin, tapi kalau kena dalam jarak dekat berbahaya loh. Iya. Ya pemirsa, puluhan rumah dan ruko di Tasikmalaya, Jawa Barat porak-poranda akibat disapu oleh angin kencang. Saat kejadian, wilayah tersebut memang tengah diguyur hujan deras disertai fenomena hujan es. Ya, beginilah kondisi yang terjadi pemirsa saat angin kencang dan hujan es yang terjadi di wilayah Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di 3 kecamatan, diantaranya ada Kecamatan Ciberem, Purbaratu, dan Cihideng. Di Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Purbaratu, sejumlah bangunan rumah warga dan ruko serta warung makan ini atapnya hingga berterbangan ya, hingga ke sawah yang jaraknya cukup jauh. Dan selain itu juga sebagian rumah terlihat roboh disapu angin. Setelah reda dan cuaca dianggap aman, warga mulai melakukan perbaikan-perbaikan terhadap rumah mereka yang rusak. Ke informasi lain pemirsa, ada seorang wanita di Kabupaten Buru Selatan Maluku diterkam seekor buaya sepanjang 4 meter. Korban diterkam hingga tewas saat bersama 2 temannya memanen sayur kangkung di sungai tersebut. Ya pemirsa, inilah video amatir warga yang beredar luas, di mana video ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita diterkam buaya hingga meninggal dunia. Tarti Koleng Susu, berusia 43 tahun, warga Desa Fogi, Kecamatan Kepala Mandan, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Dalam video ini, warga dihebohkan ketika korban tiba-tiba saja digigit oleh seekor buaya sepanjang 4 meter di Sungai Air Biak, Desa Fogi, Maluku. Proses evakuasi korban berjalan dramatis lantaran buaya sempat membawa tubuh korban ke dalam air. Setelah berjam-jam lamanya, jasad korban akhirnya ditemukan dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Guru spiritual Raffi Ramadan alias Ki Bule Pamungkas ditangkap Satres Narkoba Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat setelah polisi menemukan 7 paket sabu dan 1 plastik klip kecil berisi tembakau sintetis di rumah sekaligus padepokan miliknya. Ya pemirsa, Raffi Ramadan yang juga dikenal dengan nama Ki Bule Pamungkas merupakan seorang guru spiritual. Ki Bule Pamungkas kerap menawarkan jasa sebagai konsultan spiritual dan ilmu kebal. Terungkapnya penyalahgunaan narkotika sang guru spiritual ini setelah polisi mendapat informasi bahwa padepokan milik Ki Bule Pamungkas ini diduga kerap dijadikan tempat mengkonsumsi sabu. Ki Bule Pamungkas atau Raffi Ramadan dan rekannya memesan dan memakai sabu bersama-sama dari seorang DPO yang dikenal sebagai Bang Rembo. 7 paket sabu sebanyak 1,67 gram dan 1 paket tembakau sintetis seberat 0,71 gram disita unit narkoba Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat.
Ini sih ilmu kebalik karena konsumsi narkoba nih, bahaya nih. Ya pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini. Sudah ada rekan kami Bribtu Eklesia yang akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di Simpang Santa. Selamat pagi Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Philip dan Putri. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Trunojoyo ataupun Blok M dalam keadaan ramai, cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di antrian traffic light dan juga dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan pada pagi hari ini, kami menginformasikan dan juga menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan sama halnya dari arah Wijaya yang akan berbelok ke arah Pancoran ataupun Kuningan juga masih terlihat tampak cukup ramai dan kondusif lancar. Perlambatan kecepatan juga hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya dari arah Senopati akan menuju ke arah Pancoran juga dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Dan perlambatan kecepatan juga sama halnya terjadi jelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami mengimbau kepada seluruh pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia maupun zebra cross yang ada. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 179 kasus laka lantas yang mengakibatkan 23 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat dan 233 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 71% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara terus tingkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Philip dan juga Putri. Silakan. Oke, saya nggak mau kalah sama Rivi yang suka ngasih pantun ya. Kita kasih pantun dulu. Kejati Asih nyari SIM card Asia. Oke, cakep. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya langsung dari Simpang Santa, Jakarta Selatan. Memang Philip ya, Brigadir Yasinta. Sekarang Bribtu Eklesia. Besok siapa lagi nih? Gitu, soalnya Rivi Brigadir Haikal juga dong harusnya. Jangan, nanti viral deh kalau kayak begitu-begitu. Oke lah, kita jeda terlebih dahulu. Baik, ya, Putri. Philip dan juga pemirsa. Usai jeda kita masih akan hadirkan beragam informasi. Di antaranya ini ada 1.600 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon aparatur sipil negara asal Garut, Jawa Barat yang ditunda pelantikannya tahun ini menggeruduk kantor DPRD Garut. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. 1.600 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon aparatur sipil negara asal Garut, Jawa Barat yang ditunda pelantikannya tahun ini pemirsa menggeruduk kantor DPRD Garut. Dalam video tampak mereka melakukan aksi damai sambil membawa beragam tuntutan yang dituliskan dalam spanduk. Di sini ada 1.600 guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga administrasi di lingkungan pemerintah daerah Garut yang lulus namun gagal diangkat dan dilantik pada tahun 2025. Mereka batal mendapatkan SK pelantikan karena keputusan Menpan RB yang menunda pelantikan hingga tahun 2026. Tentunya karena kebijakan itu, para P3K, CASN, dan CPNS yang mayoritas berasal dari pegawai honorer ini tidak mendapat gaji atau insentif karena sudah dianggap lulus.
Ya pemirsa, kita ke berita lainnya. Menanggapi kenaikan pangkat reguler percepatan Letkol Infantri Teddy Indrawijaya, ini Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, berikut pernyataan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat berdialog dengan awak media selepas mengunjungi lahan ketahanan pangan di Puslatpur, Batu Raja, Sumatera Selatan pada Rabu kemarin. Ngomongin tentang Letkol Teddy, itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya, ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya, ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya. Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran. Ya, saya tahu percis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan dia yang bertempur nggak naik-naik. Saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya, cek betul pernah perang nggak dia? Ya, biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacotnya terlalu banyak. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jawa Barat Banten atau BJB ini yang berada di Jalan Naripan, Kota Bandung, hari ini digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media. Ya pemirsa, dalam video ini nampak penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank yang nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakan Naripan, Kota Bandung pada Rabu sore. Bahkan pada pintu gerbang utama ini diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Selain itu, sejumlah orang melakukan aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. KPK sudah mengkonfirmasi ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Inisial maupun identitas mereka sejauh ini masih belum diungkapkan kepada publik. Sebanyak 5 orang itu berasal dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Kemudian sejumlah lokasi juga sudah digeledah oleh penyidik, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya pemirsa, ini ada berita warga pesisir Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di dalam sebuah mobil. Tapi mobilnya ini sudah lama terparkir di asrama polisi Polsek Ujung Pangkah. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Bikin geleng-geleng kepala. 1 dari 4 tersangka sindikat pembuat surat tanda nomor kendaraan atau STNK palsu mengaku sebagai jenderal muda Kekaisaran Kerajaan Sunda Nusantara. Ya, modus para tersangka ini dengan menghapus data kendaraan dan mengganti sesuai permintaan pemesan dengan hologram Kerajaan Sunda. Ayo wae kalau kata orang Sunda mah. Masih ingat dengan Sunda Empire yang sempat viral dan menghebohkan masyarakat di Jawa Barat? Kali ini ada pula yang buat geger dengan menamakan kelompoknya Kerajaan Sunda Nusantara. Bukan cerita soal budaya, tapi malah berbuat tindak pidana. Mereka memalsukan surat tanda nomor kendaraan STNK palsu dengan hologram yang bertuliskan Kerajaan Sunda. Tak main-main, kebanjiran pesanan dan banyak orang percaya, padahal abal-abal. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan ada 1 tersangka yang berperan sebagai Jenderal Kerajaan Sunda Nusantara yang memberikan instruksi kepada para tersangka lainnya. Walaupun tidak terkait dengan ini, bahwa kenapa alasannya bahwa yang bersangkutan merasa memiliki hak untuk mengeluarkan STNK karena pelaku ini hasil keterangannya mengaku sebagai jenderal muda dari negara Kekaisaran Kemaharajaan
Sunda Kelapa, Sunda Nusantara atau Sunda SPLN. Ya, jadi merasa berhak untuk mengeluarkan STNK. Kasus yang terbongkar dari laporan pemilik rental mobil ini ternyata sudah meraup uang hasil kejahatan hingga ratusan juta rupiah. Kini para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairun Syah, TV One mengabarkan. Kalau kata Putri, ayah-ayah wae, kalau kata saya nih kumaha engke lah, gitu lah. Kalau kata orang Sunda kumaha engke. Emang benar-benar bikin geleng kepala sih. Lanjut berita selanjutnya, Put, ada apa? Oke, kita ke informasi lain pemirsa. Warga pesisir Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur ini digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di dalam sebuah mobil yang terparkir di asrama polisi Polsek Ujung Pangkah. Ya pemirsa, inilah lokasi asrama polisi sektor Ujung Pangkah, Gresik, tempat ditemukannya tengkorak manusia yang berada di dalam mobil sedan dengan nomor polisi L1127QM. Tim Lab 4 Polda Jatim yang mendatangi lokasi kejadian kemudian melakukan olah TKP dan mengevakuasi satu persatu bagian kerangka manusia dari dalam mobil. Penemuan kerangka manusia di dalam mobil bekas milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan itu bermula saat salah seorang anggota bernama Gita ini diminta oleh Kanit Yudi untuk mengambil aki di dalam mobil. Gita pun kaget saat membuka pintu belakang mobil lantaran ada tengkorak manusia yang bersandar di jok belakang mobil. Hingga saat ini identitas korban masih belum dapat dipastikan, kemudian pihak kepolisian juga terus melakukan penyelidikan guna mengungkap lebih jauh mengenai asal-usul kerangka tersebut. Selain tulang kerangka manusia, di dalam mobil juga ditemukan sebuah sarung yang berada di bawah kursi sebelah kiri. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana update informasi terkini dari penemuan kerangka di dalam mobil ini sudah terhubung dengan kami AKP Abid Wais Al-Karni selaku Kasat Reskrim Polres Gresik. Selamat pagi Pak Kasat. Pak Kasat, kami ingin mengetahui bagaimana kemudian hasil dari penyelidikan, apakah kemudian sudah diketahui siapa korban ataupun kerangka manusia tersebut Pak? Baik, kami dapat jelaskan terkait dengan penanganan penemuan kerangka manusia di wilayah hukum Polres Gresik. Untuk saat ini penanganannya kami jelaskan bahwasanya kami dari Polres Gresik menarik laporan tersebut untuk ditangani secara transparan dan melibatkan Propam di Polres, karena TKP-nya sendiri berada di wilayah Polsek Ujung Pangkah. Akhirnya kita memutuskan untuk menarik perkaranya untuk ditangani secara transparan dan melibatkan Propam di Polres Gresik. Untuk pemeriksaan saksi-saksi sendiri, iya Mbak. Silakan Pak Kasat dilanjutkan. Siap. Untuk perkembangan pemeriksaan sendiri, untuk sejauh ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi, termasuk beberapa anggota Polsek Ujung Pangkah maupun masyarakat yang ada di sekitar wilayah Polsek. Baik, nah itu yang mau saya tanyakan juga, apakah ini kan pemilik mobil ini adalah mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah ya? Apakah juga ikut diperiksa Pak dalam penyelidikan ini? Ya, untuk pemilik mobil sendiri sudah kita periksa, namun sampai sejauh ini masih sebagai saksi semua, karena pendalaman terhadap keterangan-keterangan saksi memang kita butuhkan untuk terkait pembuktian secara scientific investigation, bahwasanya memang pendalaman identitas korban ini membutuhkan juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi baik yang ada di sekitar Polsek maupun masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Baik Pak, kami juga penasaran apakah sudah ada informasi terkini
kapan terakhir kali mobil tersebut memasuki asrama polisi dan sudah berapa lama kemudian terparkir di sana hingga akhirnya ditemukan kerangka ini, Pak? Baik, kami jelaskan untuk terkait mobilnya sendiri dari keterangan pemeriksaan yang kami lakukan bahwasanya mobil tersebut memang dari tahun 2020 sudah tidak digunakan lagi. Jadi selama 5 tahun kurang lebih mobil tersebut tidak pernah digunakan ataupun dipanaskan. Namun untuk yang tinggal di asrama tersebut kurang lebih terakhir di 2023 setelah saudara YS ataupun pemilik mobil ini berpindah tempat tugas. Jadi memang aktivitas pada saat yang ada ditemukan, Pak, mobil tersebut dalam kondisi terkunci atau tidak? Kalau dari keterangan saksi-saksi maupun beberapa yang pernah mengecek mobilnya, memang kondisi mobil dalam keadaan terkunci. Pak, kami juga penasaran untuk mobil ini sendiri apakah digunakan hanya untuk kegiatan polisi kah oleh mantan Kanit Reskrim Polsek atau memang mobil ini juga digunakan sehari-hari? Kalau dari keterangan pemilik mobil, memang mobil ini dibelinya tahun 2012. Namun memang di tahun 2020 itu sudah tidak digunakan dan memang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Baik, Pak Kasat, tadi kan Anda sampaikan bahwa kondisi mobil ini terkunci begitu ya. Lalu kita juga jadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa ada kerangka mobil tersebut, karena pada saat ditinggalkan oleh mantan Kanit ini kondisi mobil dalam keadaan kosong begitu ya. Nah, dugaan sementara ini mengarah kemana, Pak? Hasil otopsi juga seperti apa? Identifikasi korban dan mungkin usia kematiannya? Baik, terkait dengan jenazah dari pemeriksaan atau resume singkat yang dilakukan oleh Kedokteran Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwasanya jenazah ini berjenis kelamin laki-laki. Terus untuk perkiraan usia di usia 50 sampai 60 tahun. Untuk tinggi sekitar 153 sampai 163 cm. Untuk terkait dengan hasil pemeriksaan dari dokter forensik menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan yang diakibatkan dari kondisi tulang. Namun perlu pengujian lebih lanjut lagi terkait dengan uji sampel darah untuk mengetahui identitas dari korban maupun pemeriksaan terhadap sel tulang. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya. Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uwais Alkarni sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu, selamat beraktivitas, Pak Kasat. Pak Kasat, terima kasih. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen berikutnya ini. Kami akan hadirkan dialog terkait pemerintah yang memastikan praktik kecurangan minyak kita ditindak tegas. Selain telah menarik minyak kemasan 1 liter dari pasaran, Kemendak juga telah menutup sejumlah perusahaan yang tentunya terbukti melanggar aturan. Sesaat lagi. Kisruh praktik kecurangan minyak kita yang ternyata tidak sesuai takaran terus menjadi sorotan. Untuk memastikan masyarakat tidak terus dirugikan, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak di berbagai daerah. Hasilnya, minyak kita yang beredar tidak sesuai dengan takaran yang semestinya. Atas temuan tersebut, Kementerian Perdagangan memutuskan menarik produk minyak kita kemasan 1 liter yang tidak sesuai standar dari pasaran.
Minyak kita awalnya menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi yang bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan terungkapnya kasus pengurangan takaran, mestinya ada perbaikan total dan menyeluruh agar masyarakat tidak terus-menerus dikecewakan. Perusahaan-perusahaan yang ketahuan mengurangi isi minyak kita akan dikenakan sanksi, ditutup, dan tidak bisa beroperasi lagi. Selain pengawasan terhadap takaran, pemerintah juga meminta kepada repacker agar patuh dan tidak menjual harga minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama ya, Putri dan juga pemirsa, bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Memang kasus minyak kita ini semakin meresahkan di tengah persiapan masyarakat Indonesia untuk menyambut Lebaran. Ini begitu. mama pusing lah pokoknya ya. Ini minyak kita ditarik juga. Betul. Kalaupun ada juga kita ogah kayaknya belinya ya. Karena rasanya beli 5 dapatnya 4 liter. Makanya kalau gitu Putri ya. itu langsung beralih ke masakan yang rebus-rebusan begitu ya, nggak pakai minyak. Rebus. Jadi sehat ya. Oke, kita akan bahas bagaimana fenomena minyak kita pada pagi hari ini. Ada siapa aja narasumber yang kita hadirkan pagi ini. Oke, di studio kita sudah hadirkan Ahmad Tauhid, ekonom senior Indef. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri, Mas Philip. Dan juga tersambung lewat Zoom, ini yang bagian mengawasi ini, Bang Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR. Selamat pagi, Bang Andre. Selamat pagi, Bang Andre. Ya, selamat pagi Putri, Dev, dan Pak pengamat tadi. Mohon maaf, saya lupa namanya. Selamat pagi semua. Oke. Selamat pagi Bang Andre. Bang Andre langsung saja mungkin ya menjawab pertanyaan publik ini, pengawasannya gimana ini Bang Andre? Kok bisa sih gitu selama, mungkin kita nggak baru sadarnya sekarang nih Bang Andre, minyak gorengnya ini dikurangi takarannya, atau jangan-jangan ini sudah sejak lama bahkan tahun lalu begitu. Nah gimana nih hasil atau temuan dari DPR sendiri? Ya, baik Putri. Jadi selama ini kan kita berpikir concernnya masalah minyak kita ini pertama langka. Yang kedua, permasalahan yang selalu kita hadapi selalu harganya di atas HET. Itu yang kita menjadi concern. Nah, ini yang setelah kita selalu awasi dan kita selalu push Menteri Perdagangan dan juga Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga. Alhamdulillah harga sih mulai jumlah barang minyak kita ini ada, selalu bisa ditemukan di pasar-pasar ya, tidak lagi langka. Hanya HET yang masih problem. Nah, tapi alhamdulillah HET pun sudah mulai terkendali. Nah, timbullah masalah baru, yaitu bagaimana yang 1 liter ini banyak ditemukan jadi 750 mm atau 800 mili. Nah, untuk itu sebenarnya awal Maret yang lalu Komisi 6 sudah memanggil Menteri Perdagangan untuk mengingatkan Pak Menteri untuk melakukan berbagai perbaikan. Nah, sebenarnya di akhir Februari, 28 Februari 2025, Kementerian Perdagangan sebenarnya sudah meminta produsen minyak goreng untuk meningkatkan penyaluran pasokan minyak kita sebanyak 2 kali lipat selama hari besar keagamaan nasional bulan Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri. Ini sudah diminta, serta distribusi penyaluran minyak kita difokuskan kepada pengecer di pasar rakyat seluruh Indonesia. Nah, ini sudah dilakukan. Bahkan Kementerian Perdagangan pun yang melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga dengan Satgas Pangan Polri, ya, lalu dengan 38 pemerintah provinsi yang memindangi perdagangan dan 4 balai pengawasan tertib niaga secara simultan juga sudah melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan dan kesesuaian HET minyak kita. Ini sudah dilakukan ya. Kementerian Perdagangan sudah bersurat melalui surat berapa ini? Tanggal 28 Februari ini. Nah, tapi memang faktanya ini masih ditemukan. Untuk itu kami di Komisi 6 mengimbau kepada Menteri Perdagangan untuk kalau masih menemukan produsen yang masih bandel ya,
lalu repacker yang masih bandel itu dicabut aja izin usahanya. Jadi proses secara hukum oleh Bang aparat Andre. penegak hukum, ya proses Bang Andre, ini secara kan hukum faktanya oleh masih aparat, ditemukan, ya, Bang Andre. Tidak di satu wilayah nih, Bang Andre. Ada di banyak wilayah ya, di Jawa Barat aja beberapa wilayah, kemudian Cilegon, di Jawa begitu ya. Tengah, begitu di Sampang. Nah ini banyak bahkan sekali. di Kenapa Jakarta pun bisa terjadi. banyak yang berani dan nekat ini, Bang Andre? Apa sebenarnya Ya, akar permasalahannya di industri minyak ya, goreng ini? ya ini kan masalahnya mungkin soal cari untung. Jadi memang kalau pertama mungkin soal pengawasan dan menegakkan hukum. Makanya kami mengimbau pertama kepada Kementerian Perdagangan bagi yang terlibat cabut izinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dorong oleh Kementerian Perdagangan kepada APH untuk segera diproses secara hukum. Apalagi sesuai pernyataan Wamentan, Saudara Sudaryono, bahwa Presiden Prabowo minta hal ini ditindak, ya, jangan ada pandang bulu. Dan alhamdulillah kita lihat Barreskrim kan sudah bekerja bahwa berbagai pelaku sudah ditangkap. Yang kedua yang akan kita lakukan, kami hari Selasa besok akan memanggil ID Food, salah satu BUMN yang memang ditugaskan untuk salah satu menjadi distributor minyak kita. Nah, kita ingin memastikan, ya, dengan kondisi ini kami di Komisi 6 selain mengawasi di Kementerian Perdagangan, kami memanggil BUMN ID Food hari Selasa rencananya untuk memastikan bagaimana ID Food bisa membanjiri pasar dan memastikan bahwa kuantitasnya tidak berubah. Yang 1 liter tetap 1 liter. Itu hari Selasa. Lalu hari Rabu pagi di sidang terakhir kami, rapat terakhir kami kembali akan memanggil Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga untuk memastikan bagaimana koordinasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, koordinasinya dengan Satgas Pangan Polri serta 38 pemerintah provinsi yang ada di seluruh Indonesia, sehingga bagaimana ke depan menjelang Lebaran ini tidak lagi ada kejadian-kejadian ini yang kita lakukan di Komisi 6 dari akhir Februari, awal Maret, dan nanti Selasa, Rabu minggu depan. Seperti itu. Baik, Bang Andre. Tadi juga kita sudah menggarisbawahi bahwa sebenarnya fungsi pengawasan sudah dilakukan, tapi kalau dari sudut pandang Mas Daud sendiri melihatnya seperti apa? Kok bisa ada peluang untuk para pelaku begitu ya mengakali, mencari keuntungan semata begitu? Apa yang sebenarnya kemudian cacat dari mekanisme ini? Ya, yang pertama kita tahu ya bahwa minyak goreng dulu itu ada 3 klaster ya. Minyak goreng premium, murah, sama yang minyak goreng curah ya. Ketika minyak goreng curah dihapuskan, ya otomatis mereka beralih yang minyak goreng murah begitu ya. Kita sebut sebagai minyak kita begitu ya. Problemnya adalah karena produsen harus memproduksi 2 kelas tadi dan ada perpindahan permintaan dari masyarakat yang dari premium yang harganya mungkin 25 sampai 35 ribu turun yang ke bawah, permintaannya tinggi. Nah, margin atau keuntungan daripada minyak goreng yang premium lama-lama kan semakin berkurang karena masyarakat pindah ke yang minyak goreng minyak kita ini yang paling murah begitu. Sehingga karena marginnya tipis ya dan lama-kelamaan ini tidak menguntungkan bagi para distributor dan sebagainya karena rantainya ini cukup panjang ya 3 atau 4, otomatis ya mereka mencari jalan bagaimana tetap memiliki keuntungan yang sama dibandingkan ketika menjual minyak goreng yang premium tadi, yang harga tadi. Lumayan kan jaraknya jauh, 25-30 ke rata-rata kemarin sekitar 17.000 begitu. Nah ini yang kemudian membuat para pelaku ini mencari celah di situ. Yang kedua adalah memang kebutuhan masyarakat tinggi begitu ya. Karena tadi daya beli lagi lesu dan sebagainya, permintaan tinggi, sehingga tidak lagi melihat katakanlah ada perubahan takaran, perubahan dan sebagainya begitu. Yang terakhir kalau saya lihat memang umumnya pemantauan itu dari sisi harga begitu ya oleh banyak ketika harga meningkat di atas HET misalnya sekarang 15.700, rata-rata 16.700 baru turun ke bawah begitu ya.
Nah ini yang kemudian pengecekan terhadap volume seringkali lewat begitu ya. Ini yang saya kira luput ya untuk dilihat pada beberapa titik ya. Dan kalau kita lihat memang pada problem di tingkat pengecer dan sebagainya, mereka tidak aware atau memiliki kesadaran terhadap misalnya volume, takaran, kemudian apakah ini katakanlah standarisasi terhadap kualitas atau kemasan itu menjadi tidak aware gitu. Karena permintaan tinggi. Tentu saja ini ketika ada perubahan ini yang kemudian juga harga sudah ditetapkan, margin tipis ya berusaha cari gimana caranya mencari keuntungan dan masyarakat yang dikorbankan. Jadi bisa dikatakan rantai distribusinya yang terlalu panjang ini yang jadinya tidak efisien. Jadi markup harga bisa terjadi di setiap rantai begitu ya, sebelum akhirnya nanti bisa dibeli oleh konsumen ya. Ini menarik sekali kita bahas nanti usai jeda berikut ya Mas Tauhid. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana fenomena minyak kita ini secara langsung di pasar-pasar ya, Putri dan pemirsa. Sudah ada rekan kami, Siti Marufa dan juga Leo Chandra. Selamat pagi, kita ke Siti terlebih dahulu. Siti, bagaimana kemudian fenomena minyak kita ini mempengaruhi pasar di sana? Silakan. Ya, Philip dan juga Putri, saya saat ini sedang berada di pasar Blok F dan pasca sidak yang dilakukan oleh Polres Cilegon beberapa waktu lalu mengenai ketidaksesuaian takaran minyak kita yang ada di pasar ini. Tadi saya sempat keliling sebelum melaporkan ini di beberapa tempat yang biasanya memang cukup banyak stok ataupun juga orang menjual minyak kita. Saat ini saya hanya melihat ada beberapa penjual saja yang menjual dan memang berdasarkan dari cerita para pedagang bahwa memang sekarang juga konsumen ya memang masih banyak yang membeli karena memang saat ini bulan suci Ramadan, konsumsi minyak bulan ini memang sangat tinggi, tetapi memang hanya sebagian masih membeli, tapi sebagian kemudian mengalihkan ke minyak kemasan yang lainnya. Dan memang berdasarkan juga dari penuturan bahwa kemarin juga kepolisian Polda Banten itu menyebutkan bahwa ada sekitar 13 ribu ton minyak maksudnya di Banten ini yang tidak sesuai dengan takaran yang ada di kemasan tersebut. Dan memang saat ini juga kepolisian Polda Banten terus melakukan sidak-sidak di beberapa tempat atau juga beberapa pasar untuk bisa mengetahui apakah takaran sesuai dengan apa yang tertera di kemasan. Ya. Baik, terima kasih Siti atas laporannya. Tidak hanya di Banten, pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi pasar di Jakarta. Sudah ada rekan kami Leo Chandra. Leo, bagaimana kemudian fenomena ataupun permasalahan minyak kita di sana? Apakah kemudian mempengaruhi minyak kita di pasar Jakarta? Leo. Iya, selamat pagi Philip dan juga Putri serta pemirsa TV One. Kalau di pasar-pasar lain keberadaan minyak kita ini mulai sedikit berbeda halnya di tempat saya mengabarkan di Pasar Palmerah yang ada di kawasan Jakarta Barat. Pada saat kami masuk ke lokasi pasar ini, Philip dan juga pemirsa, kami masih menemukan banyak sekali minyak kita yang memang masih dijual oleh pedagang. Bahkan fenomena minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran ini juga menjadi polemik di tengah masyarakat mengingat bahwasannya tingginya kebutuhan akan minyak di bulan suci Ramadan ini. Dan saya sudah bersama dengan salah satu pedagang juga untuk melihat bagaimana ketersediaan minyak kita. Halo, selamat pagi, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tika. Oke. Ibu, ini kita minyak kita ketersediaannya di tempat Ibu ada, Bu? Banyak? Alhamdulillah banyak. Dijual dengan harga berapa, Bu? Dan Ibu dapat dari agennya berapa? Dari agen saya 210 dan untuk penjualan saya 200 per liternya itu 19.000. Bu, ini kan Ibu tahu kan bahwasannya sekarang ini lagi ramai, Bu, terkait dengan ketersediaan ataupun berat bersih dari minyak kita itu tidak sesuai dengan per liternya, Bu. Bagaimana, Bu, tanggapannya jika nanti peredaran minyak kita ini ditarik, Bu? Kalau untuk peredaran ditarik, saya lebih bersyukur itu karena terus terang aja sekarang itu masyarakat merasa resah ya dengan peredaran minyak yang tidak sesuai dengan berat bersihnya itu. Nah, itu alangkah baiknya kalau memang dihilangkan sekalian aja biar rakyat juga bisa beralih ke minyak-minyak yang memang sesuai dengan berat yang sebenarnya. Kan sekarang
Bu, jadi nanti ketika ini nanti artinya kan Ibu setuju dengan penarikan ini artinya supaya pemerintah bisa berbenah juga. Nah, konsekuensinya bagaimana Bu nanti terhadap dengan minyak kita yang ada di dagangan Ibu ini dan juga nanti apakah ini mempengaruhi juga penjualan minyak? Apakah nanti masyarakat juga akan memilih untuk tidak membeli minyak ataupun ke merek lain, Bu? Konsekuensinya ya pasti untuk sementara kita akan mengurangi pembelian ya untuk menyetok daripada nanti kita kalau ditarik kita dirugikan. Mungkin untuk nyetok kita dikurangin. Nah, nanti kalau untuk masyarakat untuk beralih ke merek lain mungkin itu lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Tika untuk waktunya dan itu tadi dia Philip dari salah satu pedagang yang ada di Palmerah, Pasar Palmerah Jakarta Barat yang mengatakan bahwasannya dari harga tinggi eceran tertinggi ini itu dijual 15.700 namun para pedagang ini mendapatkan dari agen itu dengan harga 17.500 dan mereka menjual kepada pembeli itu berkisar antara 18.000 hingga 19.000 dan ini yang membuat para pedagang ini juga menjadi rincu bukan hanya berat isinya saja yang bersih namun juga terkait dengan harga yang mereka dapatkan dari agen dan mereka jual kepada pedagang. Kembali ke studio, Philip dan juga Putri. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporannya langsung dari Pasar Palmerah dan juga tadi ada Siti Maru Afah dari Banten. Dan ternyata Putri ya, ini masih banyak yang resah. Masih banyak yang Pedagang, resah ya, karena pembeli, pedagang tadi mengaku mendapatkan harganya dari agen ini juga sudah di atas harga eceran tertinggi. Jadi mau nggak mau mereka pasti akan menjual lebih di atasnya mahal lagi untuk mendapatkan untung begitu. Oke, mungkin saya langsung saja ya ke Bang Andre. Bang Andre masih terhubung, Bang? Ya, iya Putri, Philip. Baik. Jadi begini. Bang Andre. Ya, tadi yang dibahas Bang Andre. Tauhid tadi. Ya. Baik, Bang Andre, ini kalau kita dengarkan tadi ya bahwa harganya ini sudah mahal dari agen. Terus juga kalau saya mengutip ini data dari Kemendak sendiri, ini sebetulnya produksi minyak kita ini bisa lebih dari 213.000 ton ya per bulan. Sementara kebutuhan kita hanya 170.000. Artinya ini stok kita sebetulnya berlimpah. Tapi yang turun sampai ke pasar ini hanya sedikit yang akhirnya menyebabkan harga tinggi. Ada indikasi permainan stok? Ya, jadi itu yang disampaikan Pak Tauhid tadi kan jelas bahwa ini saya bacakan ya. Ini kan terkait harga di atas HET mengacu temuan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan adalah karena memang produsen menahan distribusi. Ini juga karena distribusi yang panjang hingga ada tadi distributor level 3 atau D3 dan D4. Di versi pemerintah distribusi minyak kita dari produsen ke distributor D1 itu dijual dengan harga 13.500 per liter. Dari D1 ke D2 itu dijual 14.000 per liter. Dari D2 ke pengecer itu dijual 14.500 per liter. Dan dari pengecer ini dijual ke konsumen itu 15.700 per liter. Ini aturannya sudah dibikin oleh pemerintah. Tapi ternyata ya ini menyebabkan yang pertama harga minyak kita masih tetap di HET tadi yang sampaikan Putri. Yang kedua kita lihat meskipun pemerintah sudah mengeluarkan surat ya di tanggal 28 Februari kemarin ternyata juga barangnya juga banyak langka dan terakhir ya ini yang harusnya 1 liter menjadi 800 mili atau 700 mili. Jadi ini PR-nya. Nah, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri sudah bekerja dengan pemerintah 38 provinsi. Tapi memang mungkin ya masih ada yang bandel dan nakal. Nah, untuk itu sekali lagi kami mendorong yang nakal dan bandel ini segera saja pemerintah tanpa perlu ragu ya karena memang Presiden Prabowo sudah menyampaikan ini disikat diproses secara hukum. Nah, saya rasa tinggal implementasi saja. Kementerian Perdagangan cabut izin repackernya, cabut izin distribusinya termasuk izin pabriknya, itu yang pertama supaya ada shock terapi ya dan diumumkan secara luas kepada publik. Lalu ya aparat penegak hukum pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum, bukan hanya oknumnya ya tapi juga perusahaannya diproses secara hukum. Sehingga saya rasa kalau itu berjalan secara bersamaan, insya Allah yang bandel-bandel, yang nakal-nakal ini pasti akan berpikir ulang. Nah, ini yang kita dorong di Komisi 6. Mungkin tentunya juga dengan penutupan-penutupan tersebut ya Bang Andre.
bisa mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap minyak kita begitu ya Bang Andre ya. Mungkin saya mau ke Mas Tauhid, bagaimana ada catatan menarik tadi dari penjelasan Bang Andre? Ya, yang pertama saya kira peningkatan kesadaran ya atau katakanlah sosialisasi kepada jaringan tadi ya, mulai distributor sampai ke agen sampai ke retail. Kalau bisa memang harga pada masing-masing itu memang ditetapkan sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah, termasuk volume, takaran maupun standarisasi yang lain. Ini kan sepertinya tidak ada begitu ya, karena kan sangat besar yang luas begitu. Yang kedua alternatifnya pada beberapa kondisi tertentu memang harus dipotong rantainya. Kalau kita lihat data BPS ya, memang rata-rata itu sampai 4 rantai, tetapi di satu provinsi misalnya Jambi itu bisa ada yang 2 ya kalau kita lihat. Jadi langsung bisa ke retail gitu, dia bisa motong karena di sana produsen ininya bisa langsung gitu ya. Nah, saya kira itu bisa langsung efektif begitu. Mungkin kalau untuk ini ya peranan BUMD kalau misalnya Jakarta dan sebagainya itu bisa langsung masuk ke mereka. Jadi daripada produsen masuk ke BUMD langsung masuk ke retail sehingga benar-benar harga itu bisa bisa lebih stabil begitu, termasuk kualitas dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir saya kira ketika katakanlah permintaan terhadap minyak kita semakin tinggi ya patut diperhitungkan mengenai mekanisme pembentukan harga yang memang saya kira memang produsen ini dengan situasi ini kan tidak untung banyak begitu ya. Nah, mekanisme harga yang saya kira harus ditinjau ulang gitu agar juga lebih adil karena pasar yang premiumnya tergerus masuk ke pasar yang minyak kita begitu ya, karena kondisi masyarakat kita terutama menengah bawah lagi tertekan, otomatis nih akan memilih minyak kita yang ya paling murah begitu ya. Saya kira ini juga harus ditinjau ulang soal harga ini begitu. Baik, terima kasih Mas Tauhid atas penjelasannya pada pagi hari ini dan tentunya juga Bang Andre. Terima kasih atas waktunya Putri. Makanya tadi kita sudah melihat bagaimana fenomena minyak kita. Saya juga mulai penasaran kenapa kok ya di bulan puasa ini tukang gorengan agak berkurang gitu. Ya kalau ini nyari buka puasa. Omsetnya nggak nutup ya? Omsetnya nggak nutup. Jadi perbincangan kita tentang minyak kita sudahi di segmen ini. Di segmen selanjutnya kita masih ada pembahasan menarik apa Putri? Ya, kita punya informasi yang juga viral pemirsa, ada seorang oknum Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ini tega ya, diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di segmen ini kita akan bahas soal tindakan atau perilaku yang keji ya. Miris sekali ini oknum kepolisian yang merupakan seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini diduga melakukan tindakan asusila pemirsa terhadap anak di bawah umur. Nah, langsung saja kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini. Ada Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Baik. Ada juga Pak Arianto dia selaku penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi. Dan terakhir ada yang cantik juga nih di sebelah saya nih ada Jadi Mbak. Putri tidak yang satu-satunya cantik di dialog ini ya. Yang akan mengupas nih kira-kira ada gangguan apa nih Mbak kalau dari sisi psikologis begitu ya. Ada Mbak Oriza Sativa selaku psikolog. Selamat pagi Mbak Oriza. Selamat pagi Mbak Putri. Kita mungkin ke Mas Yusuf dulu kali ya. Yang saat ini tengah berlangsung ini kan ada etik ya, soal sidang etik sebentar lagi juga akan digelar. Nah, kalau dari evaluasi Kompolnas sendiri, bagaimana ini kasus kok bisa gitu polisi malah jadi bukan melindungi malah menyakiti begitu? Iya, ya tentu kita pasti sangat prihatin dan ini perilaku yang tentu sangat memalukan institusi. Lagi-lagi ini memalukan institusi yang kami pantau proses ini bagaimanapun kita katakan pelanggaran. Oke. Ya. Kalau melihat proses hukumnya saat ini, kan ini sedang dipatsus begitu ya, sedang diperiksa oleh Dipropam Mabes Polri begitu. Tapi
terkesan lamban begitu. Penetapan tersangkanya belum, padahal sudah jelas-jelas ya buktinya mungkin sudah ada di wilayah NTT juga sudah naik sidik sebenarnya begitu ya. Evaluasi dari Kompolnas? Sejauh ini dalam pantauan Kompolnas kita melihat mendahulukan proses etiknya, karena proses etik ini kan kaitan dengan jabatan. Jadi institusinya dulu yang diselamatkan sehingga mendahulukan proses etik. Namun kami sebagai pengawas tentu tetap mendorong nanti prosesnya pada proses pidana. Sejauh ini dalam pantauan kami sebagai pengawas untuk penyidikannya sepertinya belum terlihat, tapi dalam waktu dekat mungkin bisa minggu depan proses etik itu sudah akan masuk kepada persidangan. Kita melihat selalu di dalam hal pelanggaran memang mendahulukan proses etik, tapi idealnya idealnya itu simultan. Nah, proses etik berjalan, proses pidana berjalan. Tapi sebenarnya yang paling penting kedua hal itu tidak saling menghambat. Nah, kami tentu proses etik yang ini didahulukan memang memastikan bahwa institusi terselamatkan, proses etik yang nanti akan menuju kepada sanksi. Apabila ini dilihat perbuatannya ini sudah sangat berat karena sangat memalukan institusi. Baik, mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah kemudian tindakan penyimpangan ini sebelumnya tidak terdeteksi ketika dilakukan tes mungkin tes kejiwaan ketika memasuki lulusan akademi, Pak? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Walaupun tes psikologi juga dilakukan ketika penerimaan. Kalau di dalam penerimaan polisi itu ya pasti ada tes psikologi. Tapi tes psikologi waktu itu kan mengetes bagaimana kemampuan kualitas psikologi seseorang ya. Secara umum tesnya di situ. Tapi kalau untuk penyakit, seperti ini kan ini semacam penyakit ya, penyakit yang kambuh gitu. Itu tidak sampai terdeteksi untuk itu. Bahkan kalau untuk kesehatan sendiri kan medis ya. Dalam itu juga ada tes medis, itu medis kesehatan medis biasa aja. Tapi kalau kesehatan untuk psiko itu di dalam testing masuk itu tidak masuk. Yang ada hanya ketika kita mau masuk ke pendidikan lanjutan itu ada tes psikologi yang untuk sasarannya adalah apakah orang ini potensi jahat ataupun kemudian potensi menjadi gila gitu ya, atau stressing ya itu ada gitu. Ini kan kalau kita lihat ini calon pemimpin Polri gitu ya, bukan main-main loh. Ini lulusan akademi juga gitu ya. Tidak sepatutnya ya. Ini mungkin baru pertama kali juga kita mendengar ada kasus ini yang terungkap. Ya, saya sebagai polisi yang udah 50 tahun itu saya baru kali ini melihat kok polisi segitu brengseknya gitu ya. Tapi saya juga kok brengsek sekali ya, cuma mencemarkan, kemudian narkoba, kemudian merekam, ngirimkan ke luar negeri lagi kan itu. Ini kan jelas tindakan ini kan mencemarkan nama polisi. Dia pasti tahu kode etik itu yang paling utama itu adalah mencemarkan nama polisi itu dan akhirnya akan pasti bisa di PTDH. Kok bisa dilakukan itu lah? Makanya di sini menurut saya sih ini perlu penelitian yang mendalam apa latar belakang yang bisa orang itu kok bisa berbuat seperti itu. Apakah kemudian ini kan dilakukannya ketika masih aktif begitu ya tindakan-tindakan ini? Apakah kemudian tidak ada fungsi pengawasan ketika itu, Pak Arianto? Kalau fungsi pengawasan setiap hari itu berjalan, Pak. Lapis-lapis polisi itu ya. Paling ringan tuh pengawasan disiplin tiap hari ya. Masuk kantor telat aja terus dia diawasi. Apalagi penindakan. Kemudian ketindakan etik itu tindakan yang pantas apa tidak, yang mencemarkan nama atau mengharumkan nama itu masuk ke etik. Kalau kesatuan nggak benar itu maka Irwasum yang meriksa. Kemudian kalau terjadi pelanggaran Propam pasti turun. Dan kemudian terakhir kalau masuk pidana dia pasti akan kena pidana. Jadi kontrol itu sudah ada setiap hari. Tapi kan untuk tes psikologisnya sendiri, tes psikologinya apakah hanya di penerimaan? Selama dia bekerja, selama dia aktif masih ada, juga? Secara periodik. Jadi biasanya kalau ada momen-momen tertentu ya, misalkan berapa tahun sekali, ataupun mau memasuki seleksi pendidikan yang naik jenjang, masuk PTIK, CSBIM, CESCO dan sebagainya itu pasti ada tes psikologi ulang. Atau pas masa pendidikan kita dulu waktu saya di CSBIM dulu pernah diperiksa tes psikologi, saya tanya Pak ini tujuannya apa? Untuk mengukur seberapa jauh ketahanan daripada orang-orang ini untuk potensi terganggu stressingnya Pak. Kalau stres itu kayak gitu lah kasarannya potensi menjadi orang gila kira-kira gitu. Kayak gitu. Saya tanya psikologi kayak gitu. Mbak Oriza sendiri menangkapnya apakah memang ada gangguan jiwa nih arahnya? Iya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya
izin untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting, tidak saja untuk kita semua yang ada di sini, tapi juga untuk pemirsa semua. Di sana nanti juga pasti yang nonton ada juga anggota-anggota polisi ya, TNI, kita semua lah, ada yang dokter, ada yang semua punya profesi. Pada intinya satu, mengingatkan kembali pentingnya akan value atau nilai hidup. Value atau nilai hidup kalau nggak tahu tuh artinya adalah kalau bahasa kita akhlak. Mau nggak mau kita harus punya akhlak. Paling tidak dalam hidup tuh kita hidup tuh ada 3 yang harus kita punya. Terserah masing-masing orang, ada yang responsibel, ada yang caring, sharing, loving, apapun. Satu orang tuh harusnya paling tidak punya 3 value. Itulah sebetulnya yang membedakan kita dengan, mohon maaf, makhluk yang lain. Hewan atau apa. Kalau enggak, apa bedanya kita, mohon maaf, dengan zombie. Kita nih pakai baju aja, saya dokter gitu ya, pakai baju Snelly, itu ada yang pakai baju polisi, ada yang pakai baju jaksa, hakim. Tapi kita zombie aja gitu, otak dan hatinya tidak dipakai. Buat apa gitu ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, yuk kita sama-sama berhenti untuk menjadi zombie, kita menjadi manusia yuk, begitu. Kalau kasus ini sendiri, ini kan pedofil ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi artinya menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak narasumber sebelumnya, setiap orang itu punya potensi untuk menyimpang, Mbak. Saya, Mbak Putri, Mas Philip, semua yang ada di sini. Cuma sebetulnya teraktualisasi atau tidak, begitu gitu ya. Karena kan sejalan dengan definisi dari kepribadian adalah gambaran kepribadian itu gambaran orang secara apa adanya. Apa adanya itu kan pasti kita punya sisi baik dan juga sisi buruk. Cuma kalau baik seberapa baik, buruk seberapa buruk. Kalau ada sisi buruk, bisa dong kita tutupi. Makanya kalau orang-orang yang berpolitik itu ada yang namanya pakar pencitraan. Tapi kan ini polisi gitu. Ya, menutupi. Jadi setidaknya kalau memang tidak bisa dihilangkan sifat-sifat buruk, ditutupilah gitu loh. Berarti ini bisa malah jangan diumbar. Bisa mengakali tes psikolog yang tadi Pak Ari juga sudah jelaskan. Sebenarnya tes psikolog ini kan juga rutin dilakukan. Bisa untuk mengakali itu. Itu hal yang berbeda. Kalau psikologi yang kita sebut sebagai tes MMPI itu tidak bisa kita lakukan rekayasa sama sekali. Karena itu betul-betul mengorek kepribadian kita. Mohon maaf, kita ada tendensi psikopatik itu ketahuan gitu ya. Kita ada tendensi agresivitas, bahkan homoseksual sebenarnya kelihatan. Cuma mohon maaf saya tidak bisa menilai lebih lanjut apa sebenarnya bentuk termasuk penyimpangan seksual juga harusnya kelihatan ya? Kelihatan. Itu kita psikolog dan psikiater itu melakukan itu, dan itu biasanya kalau dokter-dokter kan dilakukan itu kan gitu, dan caleg-caleg juga dilakukan MMPI itu yang 552 soal itu kayak gitu. Nah jadi intinya menyambung lagi dari Bapak narasumber sebelumnya bahwa ada seleksi yang mungkin sudah terbaik yang bapak-bapak kepolisian lakukan, tetapi ada yuk yang namanya, kalau saya tuh lakukan sebagai konsultan di perusahaan gitu ya, swasta tuh, di perusahaan asing tuh mereka ada yang namanya konseling, mungkin ada juga, tetapi itu harus digiatkan kembali. Ayo para pejabat-pejabat atasan ini untuk ayo lagi ya, karena sebetulnya profesi polisi itu high tension loh. Iya benar-benar. Tensinya tinggi sekali kan gitu harusnya ya. mengayomi dan juga melindungi kan masyarakat. Jadi memang fungsi ataupun juga pembinaannya begitu ya, konselingnya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau mungkin sekarang sudah, tapi mungkin belum cukup ya Mbak untuk meredam kasus-kasus. Contohnya yang terbaru saat ini adalah oknum Kapolres di Ngada begitu ya. Tapi nanti kita bahas ya usai jeda berikut. Mbak Oriza, sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan dialog kami pada pagi hari ini. Saya langsung mau ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, kita bisa tahu bahwa ini kan mungkin di beberapa kesempatan ada oknum yang menggunakan narkoba, oknum yang melakukan penembakan. Tapi ini bisa dibilang hal yang baru begitu di kasus yang menimpa kepolisian kita. Seperti apa kemudian tanggapan dari Mas Yusuf sendiri melihat fenomena ini? Ya, kami tentu sebagai pengawas tetap melihat ini adalah pelanggaran. Ya. Kami pastikan sejauh ini Polri tegas dan tuntas. Ini kami lihat, kita tidak melihat bagaimana motifnya. Yang didahulukan kan proses etik. Proses etik itu kan untuk menyelamatkan institusi dari perilaku oknum yang menyimpang. Sehingga proses etik itu akan lebih cepat dari proses pidana. Ini pelanggaran berat, kami pastikan Polri akan menindak tegas. Kalau kita lihat, kan ini sangat memalukan. Ya, sudah tidak layak lah. Tidak layak lagi menjadi
anggota Polri. Namun tentu kita hormati kewenangan pada sidang Komisi Kode Etik nanti apa putusannya. Tapi kami pastikan kepolisian akan bergerak cepat proses etiknya ini untuk menindak tegas yang bersangkutan. Nah, proses pidananya nanti tetap kita dorong. Di pidana nantilah akan terungkap bagaimana motif yang sesungguhnya. Apakah memang ini ada faktor-faktor mental, kejiwaan, perlu dilakukan psikologi forensik nanti, itu dalam proses pidana tentu itu pasti diperlukan. Tapi karena ini adalah kaitannya dengan marwah martabat institusi, proses etik itu kan untuk menyelamatkan institusi dari perilaku menyimpang. Katakanlah nanti putusannya itu di PTDH, berarti kan institusinya terselamatkan, dia sudah tidak dianggap nanti diduga tidak layak, sehingga tidak lagi menjadi anggota. Tapi proses etik itu kan due process. Nah, due process model, karena etik itu juga bisa digugat di PT UN. Oleh karena itu ada proses-proses prosedur yang harus tetap dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel agar pertanggungjawaban di dalam memberikan sanksi, katakanlah nanti PTDH itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti ada gugatan, tetap posisi putusan itu tetap kuat. Itu tetap harus kita hormati dan kita dorong profesionalisme di dalam menindak etik nanti. Oke, masih juga ya ada upaya-upaya gugatan ya, meskipun kejahatan yang dilakukan ini sudah sangat luar biasa ya Pak Arianto ya. Bisa tidak sih langsung saja mungkin dipecat, karena kan sebenarnya buktinya sudah ada nih, narkoba sudah terbukti ya hasil tesnya begitu. Kemudian video ya sudah pastinya memperlihatkan wajah dari oknum tersebut. Ya pasti bisa aja, dan saya pastikan ini pasti akan dipecat ini. Cuman ya di dalam hukum yang berlaku itu, kita itu tidak boleh menghukum orang dengan cara yang tidak di luar hukum. Gitu. Nah sekarang sudah ada nih aturannya. Ini kejadiannya kan kejadian oknum ataupun anggota yang mencemarkan nama baik polisi, lembaga. Itu judulnya kan. Maka polisi tindakannya adalah nomor satu adalah meriksa etik, disiplin untuk menentukan apakah orang ini pasti tetap dipertahankan apa tidak. Itu pembuktiannya nggak susah itu. Rekaman itu aja nanti kemudian ini selesai. Nah sayangnya di dalam aturan kode etik itu ada aturannya, bikinnya komisinya berapa lama, kemudian periksanya saksi dan sebagainya, itu makan waktu, nggak bisa di instan itu. Ini sebenarnya bisa diterobos. Ini saya memberikan saran ya, bikinlah di perkap itu paket kilat. Misalkan ada kasus kayak gini pakai semacam tilang itu kan, paket kilat gitu sehingga cepet dok. Nah, akan hanya untuk PTDH itu. Adapun kalau untuk pembuktian pidananya itu untuk menentukan berat ringannya pidananya atas tindakan kejahatan orang itu mesti pakai KUHP. Disitulah nanti akan dilihat pakai forensik, dilihat motifnya untuk menentukan berat ringannya daripada hukuman yang akan diberikan kepada orang itu, karena itu ancamannya kan pidana. Beda kalau tadi etik tadi kan seperti Pak Yusuf katakan cepat ya, karena hukumannya cuma pecat, pindah kan itu kan nggak butuh apa pertimbangan yang mendalam. Tapi gitu, waktu di eranya Pak Arianto pernah nggak sih ada kasus seperti ini? Untuk kasus seperti ini yang tadi saya katakan saya 50 tahun itu mengamati perilaku buruk polisi selama saya dinas ya. Nggak pernah ada yang sebrutal ini, sekonyol inilah kayak gitu ya. Sudah memperkosa anak, merekam, dikirim lagi, apalagi dia pakai narkoba. Ini seorang Kapolres loh itu. Oke, kan dia tahu gitu. Itu makanya itu dengan kejadian yang dahsyat ini ya. Selain cepat-cepat diproses PTDH dan kemudian pidananya, perlu ada penelitian. Kenapa orang ini sampai gitu sehingga tidak sampai terjadi lagi hal seperti ini. Nah, itu kenapa bisa jadi seperti ini? Begitu apakah rekam jejak dari oknum ini sebelumnya gimana Pak Arianto? Yang Pak Arianto saya tanyakan Kapolda, bagus, karena ini Pak, ini udah Kapolres yang kedua loh menurut kan. Dan di dalam sepak terjangnya dia itu termasuk orang yang tegas gitu. Tegas. Itu yang membingungkan. Gitu. Jadi rekam jejaknya itu di dalam itu tidak terdeteksi apa kelainan dalam tanda petik itu kelainan jiwa atau apa tadi itu. Masalah ini apa belum gitu terdeteksi, makanya saya nyarankan ini perlu pendalaman gitu. Selain tindakan tegas untuk menunjukkan bahwa kalau polisi nggak bagus itu pasti ditindak tegas dan dia tidak kebal hukum. Semua hukum diterapkan. Nah, mungkin Mas Yusuf juga bisa mengomentari bahwa ini kan apakah kemudian pemilihan Kapolres selanjutnya mengenai kasus ini juga menjadi pelajaran, artinya bisa lebih selektif ataupun lebih berhati-hati begitu? Ya, tentu sekali lagi ketika terjadi adanya oknum melakukan penyimpangan, pelanggaran, kita tentu sebagai pengawas ya. Melihatnya dalam perspektif pengawas. Pengawasan ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu dibenahi, itu harus terus dilakukan. Terkait khususnya pengawasan terhadap
dalam hal membina karir, mempromosikan jabatan, misalnya barangkali perlu dilakukan penerapan angket 360 secara berkala. Angket 360 itu atas bawah ditanya, samping kanan itu ditanya, gimana kinerja orang ini, perilaku Kapolres ini bagaimana. Itu untuk mengontrol, itu barangkali ada hal-hal yang perlu menjadi perbaikan ke depan, misalnya perlu diterapkan lagi. Dulu kan pernah diterapkan itu ya Pak Arianto, angket 360. Angket 360 itu untuk melihat perilaku. Apakah dia sangat baik, tidak baik, cukup baik dari rekannya, dari sebelah kanannya, dari mitranya, dari atasannya, itu akan kelihatan. Kalau istilah kami itu sosiometri. Baik, ini di balik rekam jejak dan kinerjanya yang baik di Mbak Oriza, ternyata ada perilaku busuknya ini. Nah ini kok bisa ya Mbak seperti itu? Padahal sebelumnya atau lingkungannya sendiri menilai bahwa tidak pernah ada masalah begitu ya, baik-baik saja nih orang, tapi ternyata kita tidak tahu di belakangnya begitu. Kalau kita itu sebagai psikolog selalu membedakan ada yang namanya basic personality, kepribadian dasar, aslinya, dan yang kita sebut sebagai trait personality. Kalau pemirsa misalnya nonton film-film barat gitu, my traits itu maksudnya, jadi ada yang memang aslinya dia, ada yang terbentuk, traits personality adalah kepribadian yang terbentuk karena lingkungan. Jadi, oh ya, saya psikolog, oh saya perawat ya, saya harus jaim ya, gitu. Saya harus ramah, sabar ya, gitu ya, harus berusaha untuk teliti, tekun. Padahal saya sebetulnya malas, saya sebenarnya pemarah, kan bisa aja. Tapi begitu saya menggunakan seragam saya, ya saya harus bertindak yang mungkin itu trait. Artinya itu persona saja, kalau bahasa kita topeng alias palsu, bisa jadi, ya kan, gitu. Bahwa artinya tes psikologi bisa dimanipulasi itu tidak sih, itu hal yang berbeda ya. Jadi sekali lagi, trait personality itu merupakan suatu alertness kita ya, perhatian yang memang harus kita pahami bahwa orang itu bisa berpura-pura sih, pura-pura baik, pura-pura ini itu gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa pergerakan kasus-kasus tingkat penyimpangan kejiwaan seseorang itu jelas makin hari makin bertambah. Kalau dulu pengalaman saya pribadi, kira-kira 20 tahun yang lalu sebagai psikolog, penderita skizofrenia itu mostly usia 30-40 tahun. Sekarang itu usia 11 tahun, 10 tahun aja gejala skizofrenia dengan halusinasi dan waham sudah ada. Baik. Kemudian artinya penyakit kejiwaan berarti bisa menjangkiti kepada semua kalangan dong, bisa termasuk muncul di tengah-tengah perjalanan kita ya, maksudnya nggak harus dari lahir begitu ya, dibawa dari kecil gitu ya, bisa saja muncul, berkembangnya usia, bertambahnya usia, pergaulan, lingkungan juga bisa mempengaruhi perubahan psikologis dan kita. Dan satu lagi saya mau menyampaikan yang penting satu lagi, kita itu semua manusia itu ada yang namanya konformitas. Konformitas adalah ikut-ikutan, hati-hati, ya kan? Oh bagus pakai kuning, oh saya mau pakai kuning juga gitu. Jadi apalagi di panutan, seperti tadi Bapak Rianto bilang, beliau adalah Kapolres, panutan harusnya apalagi satu komando ya. Jangan sampai anak buahnya itu jangan sampai fenomena ini kemudian diikuti menjadi perilaku imitasi. Kita harapkan juga hal yang sama. Ini cukup sampai yang sekarang ini pertama dan terakhir ya. Mungkin sedikit saja buat penutup Pak Yusuf. Ya tentu ini kalau perilaku menyimpang memang pengawasan pada pembinaan itu yang harus terus dibenahi dan ditingkatkan agar memang betul-betul cepat dan tepat di dalam mengontrolnya. Ketika ada potensi-potensi langsung terdeteksi sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mitigasi atas potensi-potensi menyimpang itu cepat dilakukan. Ini yang perlu dilakukan pembenahan ke depan. Baik, mungkin kalau Pak Yusuf ada potensi langsung dicegah, mungkin kalau dari Pak Rianto sebelum potensi itu muncul mungkin langsung dicegah atau seperti apa Pak Rianto? Kalau saya melihat ya, pengawasan di polisi itu secara teoritis itu sudah sangat berlapis-lapis. Ya. Hanya kelemahannya adalah pada implementasinya daripada pengawasan itu. Kurangnya banyak penindakan-penindakan tegas apabila ada pelanggaran yang kecil. Yang kedua, kurang penjelasan mengenai hukuman yang diberikan pada orang yang melanggar itu, sehingga orang lain nggak menilai yang bagi polisi sendiri tidak ada efek jerah, bagi masyarakat sendiri seakan-akan polisi menutupi kesalahan. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Apabila ada pelanggaran kayak gini, ini cepat hukumannya dan kemudian diumumkan supaya rakyat puas
Betul. Dan kemudian yang lain tidak ikut-ikut. Kepercayaan publik juga masih tetap terjaga ya untuk institusi Polri ini ya. Pengawasannya ditingkatkan, betul. Kesalahan langsung cepat ditindak. Terima kasih banyak para narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mbak Oriza, Mas Yusuf, dan Pak Rianto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita masih punya berita-berita viral untuk Anda. Sesaat lagi. Ya pemirsa, di segmen ini kami akan hadirkan sejumlah berita viral ya tentunya untuk Anda, Putri dan pemirsa. Kita buka langsung saja dengan berita seorang mantan anggota polisi yang dikeroyok oleh warga karena diduga ini mereka memeras sejumlah pengemudi angkot yang tengah bermain ludo di sekitar stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, warga ini kesal dengan ulah pelaku yang meminta uang secara paksa sambil mengacungkan sebuah pistol yang ternyata itu adalah pistol mainan. Untuk menakuti para sopir angkot, pelaku mengaku seorang anggota intel kepolisian. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku berinisial DT itu ternyata pecatan polisi yang telah disersi dari kepolisian sejak 2012. Dan hasil tes urinnya, ini pelaku juga diketahui positif ya mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Lain kali jangan main ludo, mungkin bisa diganti Mobile Legend. Oke, kita ke informasi lain. Ada seorang wanita pengendara motor yang tewas pemirsa usai dihantam kereta bandara di persimpangan Tambora, Jakarta Barat. Ya, terekam kamera pengawas saat seorang wanita pesepeda motor ini yang dilingkari merah ya, Putri dan pemirsa, mencoba untuk menerobos perlintasan kereta api ya di kawasan Jembatan Gantung Tambora. Nah, menurut sejumlah saksi ini korban sudah dicegah sebenarnya untuk tidak buru-buru menyeberang karena masih ada kereta yang akan melintas. Tetapi korban ini malah tancap gas pemirsa, menerobos perlintasan hingga tabrakan pun tak bisa terhindarkan. Korban yang diduga hendak berangkat kerja seketika terlempar hingga 10 meter dan meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Pemirsa, 3 buah gerbong kereta api di lokasi stabling atau jalur parkir kereta api Stasiun Tugu, Yogyakarta terbakar. Kereta terbakar, guys. Dan seperti inilah detik-detik kebakaran gerbong kereta api yang terjadi pada Selasa pagi. Tampak asap hitam ini pekat membumbung tinggi akibat kebakaran ini. Dari keterangan pihak KAI Daob 6 Yogyakarta, kebakaran 3 gerbong kereta api ini terjadi saat kereta dalam keadaan terparkir. Hanya berselang 1 jam kebakaran tiba-tiba saja melanda dan berhasil dipadamkan oleh tim damkar. Ya Putri dan juga pemirsa, lemes langsung nih kalau udah begini. Kalau udah berita viralnya ditutup, tandanya Apa Kabar Indonesia Pagi juga berakhir di hari ini. Tapi tenang pemirsa, jangan lupa untuk terus mengupdate informasi karena nanti di jam 9.30 waktu Indonesia Barat akan ada program Kabar Utama Pagi. Ya, kita harus tetap update terus informasi terbaru dari berita-berita yang sudah kita sajikan di Apa Kabar Indonesia Pagi di program Kabar Utama Pagi. Akhir kata, saya Putri Windasari pamit. Saya Filipus Yonaso, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.